sampai di Kejadian 11. Materi diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca dulu. Menara Babel. Semula tiap orang di dunia berbicara dalam satu bahasa. Berkatalah seseorang kepada yang lain, marilah kita mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit. Marilah kita membuat sebuah nama bagi kita semua, agar kita tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Akan tetapi turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang mereka bangun. Tuhan berkata, mereka semua berbicara dalam bahasa yang sama. Sekarang mereka dapat melakukan semua yang mereka rencanakan. Mari kita kacaukan bahasa mereka. Mereka pun tidak akan mengerti satu sama lain. Maka Tuhan mencerai-beraikan orang-orang ke seluruh bumi. Mereka tidak melanjutkan lagi membangun kota. Tuhan mengacaukan bahasa yang ada di seluruh dunia. Itulah sebabnya kota itu disebut Babel. Oke. Kita lihat ya nanti apa ini ada hubungannya dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang taat pada perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, disiksa, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan dan murka Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan dia adalah anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Kenapa sih setiap hari kita belajar? Kevin selalu memulai dengan Injil. Karena Injil itu sangat penting. Sangat penting, tapi di zaman sekarang ini semakin ditinggalkan. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bayangkan tuh, menyelamatkan manusia yang percaya. Jadi yang menyelamatkan manusia itu Injil, bukan uang, bukan mukjizat, bukan harta, bukan kesehatan, bukan. Yang menyelamatkan manusia itu Injil, jelas tertulis di Alkitab. Kalau kita ngomongin mukjizat ya, mukjizat terbesar di dalam hidup manusia itu ya Injil itu. Kenapa? Karena Injil itu bisa merubah orang dari yang mati jadi hidup, yang rohaninya mati jadi hidup. Ya. Yesus waktu dia ada di dunia, dia terapkan, dia ilustrasikan itu dengan ketika dia memanggil Lazarus yang sudah mati 4 hari dari kubur. Itu mukjizat terbesar Yesus. Dia panggil Lazarus keluar, yang sudah mati selama 4 hari di dalam kubur, keluar Lazarus. Itu mengajarkan apa? Bahwa firman itu bisa membangkitkan orang
mati. Injil bisa membangkitkan orang mati, yang mati rohani. Tapi di 1 Korintus 15 kalau nggak salah, Paulus tuh selalu mengingatkan jemaat di Korintus dengan Injil. Injil itu selalu mengingatkan kita bahwa manusia itu berdosa, dan Injil adalah puncak dari kasih karunia Tuhan. Kita orang Kristen hidup di dalam kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Kenapa? Karena kita ini berdosa. Kamu sudah belajar dari Kejadian 1, sekarang masuk ke Kejadian 11. Itu isinya dosa terus. Manusia melakukan dosa, Adam jatuh dalam dosa. Manusia terus melakukan dosa. Dikatakan manusia tuh sifatnya condong ke dosa. Keinginan hatinya tuh dosa. Ya, sampai cuma ada bumi ini besar, cuma ada 2 saudara. Satu punya kecondongan jahat, hati jahat, terjadilah pembunuhan. Terus nanti kamu lihat tuh dosa. Bukannya papi ini senang ngomongin dosa, tapi memang isinya ya ini dosa. Bukan hal-hal, sekarang kan banyak ajaran mengajarkan untuk positif. Tapi kita lihatlah di dalam Alkitab lebih banyak membahas dosa dari awal. Di Menara Babel dikatakan semula tiap orang di dunia berbicara dalam satu bahasa. Ya, berbicara dalam satu bahasa. Kita lihat di Kejadian 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ini nggak sesuai dengan tujuannya Tuhan. Karena di Kejadian 9 ayat 1, Tuhan berkata kepada Nuh, dia bilang, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi kalau mereka cuman berbicara satu bahasa, ngumpul di satu tempat, ya, tuh, mereka menetap di satu tempat, keinginan Tuhan itu nggak terlaksana supaya manusia memenuhi bumi. Gitu. Nah, waktu mereka ngumpul karena manusia itu condongnya ke dosa, yang mereka lakukan ke arah dosa, yang mereka lakukan dosa. Nah, di Kejadian 11 ayat 3, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi di ayat 4 ini manusia mencoba lari dari keinginan Tuhan. Pertama, di sini kan manusia merasa mampu, ya kan, mendirikan sebuah kota. Ya, itu bukan mendirikan sebuah kota, itu bukan suatu dosa. Mendirikan menara bukan suatu dosa. Tapi ambisinya gede. Dia mau puncaknya sampai ke langit. Ini bahasa hiperbola, bahasa yang besar-besaran. Nggak mungkin lah orang bikin menara bisa sampai ke langit. Tapi ambisi mereka ini besar. Ingin bikin menara sampai ke langit. Terus, marilah kita cari nama. Ini ambisi. Tujuannya hanya cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini melawan Tuhan. Tuhan maunya mereka penuhi bumi, tapi mereka nggak mau terserak ke seluruh bumi. Karena mereka merasa punya kemampuan, jadi mereka rada sombong, ya kan? Arahnya menolak Tuhan, cari nama. Kalau misalkan Kelvin punya kemampuan gambar, ya, jangan pergunakan kemampuan itu untuk
cari nama, untuk memuliakan nama sendiri, untuk cari ketenaran. Jangan. Pergunakan bakat kalian untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, nggak usah sombong. Nanti, apalagi berseberangan dengan keinginan Tuhan. Ya, ngerti nggak? Ingat loh ini. Ini konteksnya kita masih di dalam dosa. Banyak sekarang orang punya ambisi sukses, bangun gedung yang hebat, bikin gereja yang hebat, ya kan? Pokoknya ambisinya gede lah, pakai nama iman. Iman itu memang beda tipis dengan nekat dan beda tipis dengan ambisi. Tapi sesuai dengan keinginan Tuhan nggak? Ngerti? Ya. Kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan, makanya kita harus tanya Tuhan. Kalau mereka ini mau bangun menara, mereka nggak tanya Tuhan. Mereka bangun kota, mereka nggak tanya Tuhan. Main bangun aja, hajar, gitu. Ya, sampai Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Jadi anak manusia ini sudah membangun tuh, ya. Dia sudah bangun, mungkin baru separuh, Tuhan turun. Ya. Jadi seakan-akan seperti dibiarkan sama Tuhan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi di sini kan ada kata mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini konteksnya dosa, gitu. Jadi manusia tuh mau melakukan dosa apapun sebenarnya bisa terlaksana, gitu. Bisa aja itu didiamkan sama Tuhan. Sama kayak ini, mereka bangun menara didiemin sama Tuhan, padahal itu salah, dosa. Ya, didiemin, tambang lunjak mungkin, baru Tuhan turun, dikacaukan semua. Kalau Tuhan senang, dia nggak mungkin mengacau balaukan mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Betul nggak? Ya kan, logikanya kan gitu kan. Tapi karena Tuhan nggak senang, diserahkan. Dari dulu begitu, Tuhan kalau nggak senang, dia pasti akan kacaukan, serahkan. Israel, Tuhan nggak senang, diserahkan, dibuang ke pembuangan. Ya. Ya, jadi hati-hati dengan motivasi kita. Hati-hati dengan ambisi kita. Ya, sampai sini kan. Maka Tuhan mencerai-beraikan orang-orang ke seluruh bumi. Mereka tidak melanjutkan lagi membangun kota. Nah, Tuhan mengacaukan bahasa yang ada di seluruh dunia. Itulah sebabnya kota itu disebut Babel. Terus apa sih kisah itu berhubungannya dengan Injil? Manusia diserahkan ke seluruh bumi, lupa satu sama lain. Apa hubungannya dengan Injil? Ya. Kita tahu di
Matius ya. Waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia kasih tahu tuh sama murid-murid termasuk kita, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsamu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di Kisah Para Rasul satu ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Tuhan menyerahkan mereka, suatu hari puncak kasih karunia itu terjadi. Bapa mengutus anaknya untuk mati di salib, dan itu menjadi berita baik, menjadi Injil. Injil itu harus diberitakan ke seluruh bumi. Jadi Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh bumi supaya Injil diberitakan ke seluruh bumi. Nah, di Matius 24 Yesus bilang, ya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil yang kamu ngerti ini, itu suatu hari nanti akan diberitakan ke semua bangsa, dan itulah menjadi tanda bahwa itu akhir zaman, kiamat. Ngerti gak? Sedangkan kita orang Kristen, kita nih hidup untuk menantikan kedatangan Yesus, untuk menantikan akhir zaman itu. Tujuan kita orang Kristen ini hidup ya untuk menantikan akhir zaman itu. Nah, sembari kita menantikan akhir zaman itu, kita harus memberitakan Injil ke orang lain supaya Injil itu sampai ke seluruh bumi dan tiba kesudahannya. Ngerti nggak? Sekarang ini Injil memang sudah sampai ke ujung bumi sekarang ini, tapi Injil yang benar itu belum sampai ke ujung bumi. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau bumi ini cepat
di kesudahan yang cepat selesai. Jadi kita harus berani memberitakan Injil. Kelin bisa mulai dari teman-teman Kelin, teman-teman sekolah minggu, teman-teman di sekolah, memberitakan Injil yang benar, yang sekarang semakin ditinggalkan. Ya, kalau kita mau cepat bumi ini berlalu dan Yerusalem baru itu turun, ya kita harus giat memberitakan Injil itu, Injil yang benar itu, Injil Yesus, Injil yang ada dalam Alkitab. Ngerti? Sekarang ini mulai ditinggalkan, atau ada pun itu diberitakan secara salah. Injil kadang diberitakan hanya separuh, kadang dijadikan sebuah pertanyaan, kadang orang hanya menginjil hanya 1 menit 2 menit, terus orang yang terima dianggap sudah diselamatkan. Jadi kacau. Sama kacaunya ketika Tuhan menyerahkan orang-orang di Babel. Dan ngerti nggak? Jadi kalau kita orang Kristen, kita mau mempercepat kedatangan Tuhan, ya kita harus memberitakan Injil. Karena Yesus bilang, ketika Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya bumi ini. Ya, ngerti ya? Jadi kalau Papi ambil kesimpulan, kan Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh bumi supaya memenuhi bumi, supaya Injil bisa diberitakan ke seluruh bumi. Karena Injil itu puncak dari kasih karunia Tuhan. Sedangkan manusia kita ini manusia berdosa, dan hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Ngerti? Bukan usaha manusia, bukan kepintaran manusia, bukan, tapi hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Oke. Besok kita akan di kisah Abraham.